Hitungan ketiga buat kalian yang ada di sini, yang ada orang tuamu hadir malam ini, orang tuamu yang datang malam hari ini, kau datangi dia dengan hitungan ketiga, kau cium tangannya, kau peluk dia, kau katakan maaf kepada orang tuamu. Silakan, 1, 2, 3, kau datangi dia. Jangan pernah lagi kau berbuat dosa, jangan pernah lagi kau bermaksiat, jangan pernah lagi kau durhaka kepadanya, karena yang dikhawatirkan ketika durhakamu datang, orang tuamu menghembuskan napas terakhir. Yang paling menyakitkan hati di saat kita yang sudah meninggal dunia, mama belum bisa memaafkan segala salah dan dosa kita. Inilah kiranya Bapak Ibu yang mulia menjadi cemeti, menjadi cambuk, menjadi pemerhati buat kita. Jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah, yang bisa bermanfaat untuk agama, kelak mengharumkan nabai orang tuanya. Siapa yang tak bangga ibu? Siapa yang tak bangga punya anak? Ketika itu mama meninggal dunia, ketika ayah meninggal dunia, itu anak laki-laki bilang sama Ustadz Hendro, Ustadz, ini ayahku. Ustadz mau ngapain? Mandikan ayah kau. Ini ayahku Ustadz. Dulu capek ayahku mandikan aku Ustadz, sekarang giliranku yang mandikan ayahku. Ini yang kita butuhkan, yang kita harapkan dari anak-anak kita. Jadikan ini sebuah program. FKSMM atau masjid-masjid di desa Mencerim buat sebuah program, cetuskan sebuah program pelatihan fardu kifayah untuk seluruh anak remaja masjid yang bergabung di FKSMM. Kelak kita berharap seluruh pengurus FKSMM sudah meninggal dunia, tak ada yang kita inginkan, yang kita harapkan, kecuali mereka yang kita didik, yang kelak mengangkatkan takbir untuk menyembayangkan jenazah-jenazah kita. Mudah-mudahan ini adalah awal perubahan buat anak-anak kita. Ini adalah awal perubahan untuk perbaikan anak-anak kita. Kelak mereka lah yang kita butuhkan, yang kita harapkan sebagai pengganti-pengganti kita. Dan mudah-mudahan anak-anak muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله وصدق رسوله. Kita puji Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ini Allah tunjuk, Allah pilih, Allah hadirkan kita untuk hadir di majlis min riyadil jannah. Majlis ini adalah majlis bagian dari taman-taman surganya Allah. Mudah-mudahan yang datang malam ini tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali digugurkan dosa-dosanya. Yang punya penyakit, Allah angkat penyakitnya. Yang punya urusan sulit, dimudahkan urusannya.
Yang punya keluarga sakinah keluarganya, yang punya anak cucu soleh soleha keturunannya, yang punya hajat kabul hajatnya, yang punya dagangan usaha lancar usahanya, yang punya laki soleh lakinya, yang punya bini soleha bininya, yang pengen nambah kabul doanya, yang punya utang mudah-mudahan nampak kali banyak utang, mudah-mudahan dilancarkan Allah rezeki bisa bayar utang, udah lunas utang bisa utang lagi, biar tidak meninggalkan ciri khas negara kita. Salawat dan salam kepada paduka alam yang mulia Baginda Rasulullah Muhammad. Mudah-mudahan dengan malam ini maulid kita peringati bukti cinta kepada Rasulullah. Kelak Rasulullah milih, nunjuk dan nengok kita, diakui sebagai umatnya di akhirat. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Jangan mentang-mentang tengok rambut panjang nggak bisa kuat. Ini masih level 1 bu. Hah? Dikucil, baju ganti gitu. Para alimil ulama, para ustadz yang kami muliakan, imam masjid, para khatib, kemudian salam ta'zim kita kepada guru kita Al-Ustadz Haji Hendro selaku ketua FKSMM yang tadi sudah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Adindaku Al-Ustadz Indra Laksana SHI selaku qari kita pada malam hari ini. Jangan ibu tengok mukanya ganteng gitu, belum nikah, anaknya udah 2 itu bu tengok. Mudah-mudahan kita doakan berkat Al-Quran kelak dikasih Allah Al-Quran menjadi syafaat buat kita. Salam ta'zim kita bersama ada Ustaz Samsir yang ikut membersamai dan menambah keberkahan acara kita malam hari ini. Badan Kenajaran Masjid Baitul Salam beserta segenap jajaran kepengurusan yang sama kita hormati. Ayah bundaku, bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah baik di luar maupun di dalam masjid yang sedang nonton TV. Itu TV itu kan. Salam ta'zim kita juga untuk amir kita, pemimpin kita, kepala desa kita, Bapak Haji Sugeng yang tadi juga sudah menyampaikan sambutan di hadapan kita bersama. Bukan hanya sambutan yang beliau sampaikan, beliau juga ikut nyawer anak-anak selawatan, nyawer anak-anak yang puisi. Kalau anak-anak puisi waktunya cuma 5 menit dapat saweran, berarti ustadz lebih besar sawerannya. Cocok kamu rasa? 10 menit dapat saweran, 1 orang cepet. Tapi yang sedih aku tukang gitar gak dapat. Aduh, emang agak terasa sakit. Mana tukang gitar? Mana dia? Memang sakit bang, emang sakit kalau nggak dihargai dan nggak dianggap. Di saat kita selalu berbuat, cuman anggapan orang tak pernah dianggap. Apapun yang kulakukan tak pernah ada di hatimu. Sakit tidak? Tapi belum seberapa sakitnya ketimbang diputuskan pas lagi sayang-sayangnya. Ibu ini baper. Kita doakan Pak Kades tercapai cita-citanya, amin. Bu, pesanku satu, jangan pernah pilih pemimpin yang tak mau dekat dengan agama Allah. Cocok? Jangan pilih pemimpin yang jauh dari agama, betul? Jangan pilih pemimpin yang dia tak mau datang maulid. Kalau Pak Kades datang nih, aku sering jumpa beliau. Tahun semalam jumpa beliau keliling desa Menciring.
Ini pertemuan yang kesekian kalinya, cuman nggak pernah disawer. Ya gitulah. Itu kan dulu-dulu, entah mana tahu malam nih. Ya ibu, mohon maaf ibu, jangan terlalu seuzon sama Ustadz. Aku nggak jelek apa yang kalian kira lah. Aku nggak pernah berharap dari apa-apa sama Pak Kades, nggak pernah berharap, nggak pernah minta. Ya cuman sadar aja lah gitu. Ya doa lebih mahal loh. Kita doakan Pak Kades sehat, amin. Mudah-mudahan tercapai hajat, amin. Mudah-mudahan program-program desa dapat dilaksanakan, amin. Jalan-jalan yang mau dibaguskan bisa selesai, amin. Mudah-mudahan berkah keluarganya, amin. Tahu kalian kenapa aku doa banyak? Mana tahu makin banyak doa makin banyak gugurnya. Iya. Awal takut semakin banyak doa satu pun nggak jadi. Ya mudah-mudahan. Ini ada nggak dekat-dekat nanti ada pemilihan kepala desa nggak? Ada ya? Calon lagi Pak Kades? Calon? Udah calon nyari tim kampanye susah Pak Kades. Membayar tim kampanye, juru kampanye yang jujur macam aku ini nggak ada. Yang ada tahu Pak Kades, pilih Pak Sugeng, sana dapat duit, nggak usah pilih Pak Sugeng, pilih ini aja. Ini enggak, kita ikhlas betul. Cuman kalau nggak jelas nggak usah, betul. Aduh ya Allah, bercanda Pak Kades, bercanda. Macam tak tahu aja Pak Kades teman. Kita kan kedan. Ya, cuman udah kayak gini, aku nganggap Pak Kades ini bukan orang lain. Aku nganggap udah macam keluarga, udahlah sering kali jumpa. Cuman kalau udah aku anggap macam keluarga, masa keluarga pelit sama keluarganya, ya Bu? Udah. Mudah-mudahan Pak Kades sehat lah. Berkah keluarga, sakinah keluarga, makin sayang sama istri, bertambah soleha. Nek. Nambah bini. Pengen bilang. Salam takzimku juga kepada seluruh abang-abang Satgas. Di mana-mana para ustadz, siapapun ustadznya masuk desa Mencirim, insya Allah mereka siap jihad di hadapan Allah. Kalaupun datang ada orang yang mau nusuk ustadz, membaca ustadz, mau menikah ustadz, kurasa orang sudah siap siaga, mereka lebih dulu. Yang enak abang tuh begitu nampak lari lagu. Serba salah karena berdiri sini suruh tak nampak, nampak. Ya, serba salah. Ginilah bang, kalau menghadapi emak-emak gitu serba salah kita nih. Benar aja dianggap orang salah, boleh salah. Memang perempuan nggak pernah salah. Yang salam takzim kita juga kepada emak-emak anggota Marhaban. Seragam putih aku tengok, aku nggak tahu minjam sama siapa. Karena jilbabnya nggak kembar kali. Kalaupun udah milik sendiri, mudah-mudahan cicilan cepat lunas. Udah lunas? Belum, Pak Kades? Belum lunas Pak Kades? Baju seragam mak-mak wirid, tikar mak-mak wirid, yasin mak-mak wirid. Paham lah Pak Kades? 1, sekian miliar duitnya sama. Bisa untuk pemberdayaan. Ini masuk anggaran nih dari remaja masjid buat acara, Baitul Salam buat acara, masuk proposal ke desa, cair itu karena ada anggarannya disiapkan di desa. Anggarannya untuk masjid ada, untuk ustadz ada, ini ada tuh, ustadz ada tuh. Dah. Terkhusus salam cintaku, salam sayangku untuk kalian adik-adik remaja masjid yang sudah membuat kreativitas kalian hari ini, yang sudah menampilkan yang terbaik malam hari ini. Kita doakan anak-anak remaja kita tetap istiqomah, amin. Yang sekolah mudah-mudahan cepat lulus sekolahnya, yang kuliah cepat selesai skripsinya, yang belum dapat jodoh dekat jodohnya. Cuman aku heran anak remajanya mana? Udah pulang? Kalau udah pulang anak remajanya, kita pun boleh pulang. Orang tuh buat acara, orang tuh nggak ada di sini. Izin aku panitia, anak-anak tolong agak ke belakang, remaja masjid kumpulkan semua sini. Kumpulkan remaja masjid, yang perempuan di bawah, yang laki-laki di atas. Sini duduk kalian, laki-laki.
Main handphone aja kerjaan kau pula, coba. Sini, main game pula orang situ, sini. Bukan kamu kusuruh ke atas. Elah, mentang-mentang tadi Pak Kades mensawer mau naik ke atas ya. Laki-laki di atas, perempuan di bawah. Anak remaja, ayo. Laki-laki di atas. Ini sebelah sini lagi. Laki-laki cuma 3 orang. Ya. Sini bang, sini bang. Sini. Nggak kumpul anak remaja, aku hitung sampai 10. Nggak kumpul sampai 10, aku turun. 1, 2, 5. Sini depan. Bisa pak di belakang ngapain main handphone, selfiean, tiktokan. Duduk sini di bawah. Sama-sama kan sama emak nih. Kau tengok muka emak kalian. Duduk di bawah. Dari mulai situ, rapatkan. Laki-laki naik ke atas, cepat. Cari tempat, maju ke depan lagi. Biar kotor malam ini, besok cuci. Setiap kotor pakaianmu bernilai ibadah di hadapan Allah. Cepat. Yang laki-laki naik ke atas. Dah. Ada lagi? Jangan di belakang, sini kosong ini, sini kosong sebelah kanan. Bagus kan, depan. Masa di sini aja malu. Kau nyariin adekku kan? Mana dia ya? Mana tadi ada adekku? Ini adekku. Biar orang nih tahu mana anak-anak remaja yang buat acara malam ini. Kau nyariin semua. Baju seragam bagus, baju batiknya bagus. Baru. Masya Allah. Dari Pak Kades enggak? Dari Pak Kades ya? Enggak ya? Dari Bendara BKM. Berarti kan duit BKM. Berarti Pak Kades enggak jelas juga ya? Gendang siapa yang beli? Gendang. Kredit. Ya mentang-mentang ku bilang langsung ibu bilang utang ibu banyak. Kredit. Nanti Pak Kades mau calon lagi bilang Pak Kades baju kami ganti bilang ya. Ya mumpung lagi apa ya Pak Kades? Dah. Bu. Ini anak-anak remaja, berikan tepuk tangan buat mereka. Mereka sudah berhasil membuat kita untuk duduk kumpul malam ini di sini. Dengan segala macam kreativitas mereka, dengan segala macam apa yang mereka pandai, yang mereka tahu, mereka tunjukkan. Dengan main puisinya, dengan main sholawatnya, M-nya, mic-nya menyala, apalagi salahnya. Kurang baterainya gue mungkin. Ada ganti mic. Tadi juga sudah disuguhkan dengan penampilan puisi dengan instrumen musik yang membuat hati teriris. Dia buat kisah tentang orang tua. Mengawali ceramah kita malam ini, saya mengajak kepada kita semua, yuk sadarkan, aku yakin dan percaya kita semua adalah seorang anak. Kita semua adalah seorang anak. Permintaanku untuk kalian adik-adik remaja masjid, puisi yang kau lantunkan, instrumen musik yang mengiringinya, jangan hanya terbesit dan terucap dari lisan saja. Berapa banyak hari ini anak-anak yang sudah mulai durhaka kepada orang tuanya. Kita hari ini masih punya orang tua, ada yang bisa nengok wajah orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2 bulan dalam kandungan emaknya, ayah udah nggak ada. Nggak pernah nengok wajah ayahnya, fotonya nggak ada, gambarnya nggak pernah nampak. Begitu lahir ke dunia, Rasulullah nanya mamanya pada saat usia 6 tahun, "Mak,
"Mak, ayahku mana?" Ku tengok si fulan jalan sama ayahnya, si fulan jalan sama ayahnya, si fulan jalan sama ayahnya. Aku berpikir, mana ayahku, Mak? Kata Sayyidah Aminah, emak Nabi Muhammad, "Ayahmu sudah meninggal, Mak." "Di mana kuburnya, Mak?" "Di Madinah." "Yuk pergi kita, Mak." "Besok kita berangkat, Nak." Berangkat Rasulullah kecil dengan mamanya ke Madinah, ziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah. Habis ziarah ke makam Abdullah, jalan-jalan ke rumah keluarga, silaturahmi ke rumah sanak famili. Pulang dari perjalanan di desa Abuak, mamanya sakit langsung meninggal. Usia 6 tahun Rasulullah, ayah nggak ada, mama nggak ada. Diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setahun diasuh Abdul Muthalib meninggal. Ayah nggak ada, mama nggak ada, kakek nggak ada. Ada paman yang benci pula dengan Nabi Muhammad semua keluarganya. Bayangkan Bapak Ibu yang mulia, terkhusus adik-adikku, bagaimana yatimnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad hidup tanpa seorang ayah. Bagaimana Nabi Muhammad hidup masa kecil 6 tahun tanpa ada kasih sayang ibu. Maka pesanku buat kalian dalam ceramah pertama ini, sayangi orang tuamu di saat orang tuamu masih ada. Cintai orang tuamu di saat mereka masih ada. Dulu pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam bilang sama sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali. Kata Rasul sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali, "Ya Umar, ya Ali." "Labbaik ya Rasul." "Pergi kalian ke daerah Yaman. Di Yaman ada sebuah kampung namanya Kampung Qarni. Jumpai seorang sahabat namanya Uwais Al-Qarni, kau jumpai, minta doa sama dia." Kenapa Rasul nyuruh sahabat minta doa sama Uwais, padahal Nabi bisa langsung mendoakan mereka? Kenapa seperti itu? Rupanya doa Uwais makbul. Pertanyaan yang besar, apa yang membuat makbulnya doa Uwais? Karena Uwais punya amalan yang sangat luar biasa. Apa amalannya? Ternyata diceritakan bahwa Uwais adalah seorang lajang, usianya sudah mulai lanjut. Tak mau dia menikah karena dia sibuk merawat emaknya yang sudah tua. Emaknya sudah tua, emaknya buta, hidup miskin, nggak punya apa-apa. Rela Uwais Al-Qarni nggak mau nikah demi membantu dan merawat mamanya. Suatu saat Uwais mendengar mamanya menyelipkan doa dalam sholat. "Ya Rabb, walaupun mataku buta, aku pengen jalan ke Ka'bahmu. Aku pengen ibadah ke Baitullah, mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak." Aku pengen ziarah ke tempat saudara-saudaraku, aku pengen ke Madinah, kata maknya Uwais. Uwais Al-Qarni mendengar, menetes air matanya. Apa kata Uwais, "Bu, aku harus membawa mamaku ke Mekah." Mau membawa mama, mau pakai ongkos, duit nggak ada. Mau beli perbekalan berangkat ke Mekah melaksanakan haji, duit nggak punya, kerja nggak ada. Ternyata Uwais punya ide. Uwais kumpulkan duit dari penghasilan. Apapun dikerjakannya yang penting halal, dikumpulkan duit untuk membawa mamanya berangkat haji, Bu. Apa yang dilakukan Uwais? Bukan mendaftar, bukan beli peralatan, bukan beli perlengkapan, tapi beli keledai. Ada sebagian riwayat lagi mengatakan membeli unta. Unta dibeli usianya 2 bulan. Selama 8 bulan, ada yang mengatakan selama 12 bulan, unta itu dipikul oleh Uwais di pundaknya, naik turun bukit, satu pagi 7 kali, siang 7 kali, sore 7 kali. Tiap hari bertahun-tahun dikerjakan Uwais. Orang kampung menganggap Uwais gila.
Kenapa? Karena sudah memikul hewan keledai naik turun bukit 7 kali dalam 1 hari. Mereka tak tahu Uwais punya rencana. Ketika dia sudah memikul itu binatang, dia memikul itu keledai selama 8 bulan atau 12 bulan, itu menambah tenaga dan kekuatan serta melatih dirinya agar bisa memikul dan menggendong mamanya sampai ke Mekah. Suatu saat masuk musim haji, kaki Uwais sudah mulai kuat, Bu. Kaki Uwais sudah mulai kuat dan kokoh. Berangkatlah Uwais sambil menunggu kafilah-kafilah Yaman. Berangkat rame-rame, nggak ada naik kereta, nggak ada kendaraan. Yang kaya naik unta, naik keledai. Yang nggak punya apa-apa jalan kaki. Bu, tahu kain selendang? Kain cari. Itu kain cari diikatkan ke pinggang Uwais. Ketika diikatkan di pinggang Uwais, emaknya naik. Emaknya digendong di belakang. Di depan ikat pinggang Uwais diletakkan bontot makanan persediaan bekal untuk perjalanan jauh dari Yaman sampai ke Mekah 3 bulan. Jalan kaki Uwais menggendong mamanya. Jalan Uwais. Terus istirahat, rehat sejenak. Mamanya nanya, udah nyampe nak? Bentar lagi nyampe mak. Mama santai aja. Haus mak, dikasih minum. Lapar mak, disuapkan makan. Sampai di kota Makkah dengan gembira Uwais menggendong, tetap dalam gendongan. Mamanya tetap digendong sambil keliling-keliling Ka'bah, tawaf labbaik Allahumma labbaik 7 kali dibuat. Kemudian melaksanakan rukun selanjutnya, sa'i inna safa wal marwata min sya'airillah. Terus jalan-jalan kecil Uwais sampai melempar jumratul ula, usta aqabah, sampai selesai haji wada perpisahan. Tengah jalan mau pulang, udah habis pekerjaan rukun syarat sunnahnya haji. Uwais pulang, mau jalan pulang, nggak tahu baju yang dia bawa cuma 1 yang dipakai. Baju udah koyak, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu, kaki Uwais sudah pecah berdarah. Air mata dan keringat sudah membasahi badan. Mama tetap dalam gendongan. Tengah jalan mau pulang, Uwais berjumpa sama sahabat Nabi Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, wahai sahabatku Uwais, sudah lamakah kau sampai ke kota Mekah ini? Sudah wahai sahabatku, sudah pun ku selesaikan syarat rukun dan lain sebagainya untuk haji. Siapa kau bawa? Mamaku di dalam gendonganku. Aku mau bertanya kepadamu wahai Abdullah bin Umar, sebelum aku pulang, sebelum kita berpisah. Apa itu? Aku mau ngasih tahu kepadamu wahai Abdullah bin Umar, aku dari Yaman sampai ke Mekah 3 bulan perjalanan kaki. Mamaku dalam gendongan tetap, nggak pernah aku turunkan kecuali istirahat. Bajuku yang kupakai cuma 1 wahai Abdullah bin Umar. Keringatku membasahi badan, air mata sudah bercucuran, kakiku menapak tilas padang pasir sudah pecah berdarah-darah. Pinggangku sudah tak sanggup lagi wahai Abdullah bin Umar. Aku mau bertanya kepadamu wahai Abdullah bin Umar, sudahkah bisa aku membalas jasa orang tuaku? Abdullah bin Umar menjawab, wahai sahabatku, seandainya Yaman sampai Mekah 3 bulan kau bilang perjalanan, dipanjangkan lagi perjalananmu 1000 kali lipat lagi. Bajumu bukan cuma hancur, kakimu bukan cuma berdarah wahai Abdullah bin Umar, bahkan hancur kakimu, tak rupa kaki lagi. Air matamu sudah habis, darahmu sudah habis. Bahkan keliling Ka'bah bukan cuma 7 kali wahai Uwais, 1000 kali lagi kau kelilingkan. Naik bukit Safa Marwah 10.000 lagi kau naik ke bukit Safa Marwah. Setetes darah pun belum bisa dan belum sanggup kau balas jasa orang tua. Semakin berlutut menangis Uwais Al-Qarni karena apa yang dilakukan belum bisa membalas setetes darah pun dari emaknya. Kita anak belum bisa menggendong mama ketika mama sakit, digendong ke rumah sakit. Jangan harap ke Mekah, gendong mama ke rumah sakit belum sanggup. Gendong mama dari kamar tidur ke kamar mandi mau buang air besar, masih banyak anak yang menolak. Malah kita durhaka kepada orang tua kita. Minta kepada kalian adik-adikku, kalian yang hari ini berbaju seragam, anak remaja Masjid Baitul Salam, berdiri di tempatmu. Ayo, berdiri di tempatmu.
Silahkan berdiri tempatmu. Terus berdiri tempatmu, letakkan handphonemu, cari posisi yang enak untuk berdiri. Tundukkan pandanganmu. Kau bayangkan semua salah-salahmu kepada orang tua. Berapa banyak hari ini anak yang mendatangi para ulama. Ustadz Abdul Somad datang, para habaib datang, sibuk mencium tangannya, mencium tangan guru. Kata Nabi, akrimul ulama wa man akramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Muliakan kamu para ulama. Siapa yang muliakan ulama sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Kita berharap ketika mencium tangan ulama adalah bentuk wujud kita memuliakannya. Kita berharap kepada Allah akan mendapatkan surga. Tapi ketika kita mencium tangan ulama, kita tak pernah mencium tangan ayah mak kita. Kita tak pernah mengkecup kening ayah mak kita. Mohon maaf, jangan pernah berharap punya anak yang soleh, soleha, kalau sampai hari ini kita masih durhaka kepada orang tua kita. Ibu, jangan harap punya anak soleh, soleha, kalau ibu masih durhaka sama mertua. Satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak. Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Satu orang ayah sanggup berkorban mati-matian hanya untuk mencarikan nafkah anak istrinya, yang anaknya bahkan 10 orang. Namun 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayahnya. Adik-adikku yang muliakan Allah, kalian yang berdiri di hadapan kami semua, mohon izin, mohon maaf, angkat tanganmu. Siapa di antara kalian yang orang tua kalian sudah meninggal dunia? Angkat tanganmu. Siapa di antara kalian orang tua kalian yang sudah meninggal dunia? Berarti masih banyak yang utuh orang tuanya. Kalau ditanya siapa yang meninggal orang tuanya, tanya sama dia, maukah kau ayah kau mati? Maukah dirimu mama kau meninggal? Satu anak pun takkan ada yang mau menjawab iya. Tapi kenapa di saat orang tua masih hidup kita durhaka kepadanya? Adik-adikku, hari ini kau masih bisa durhaka karena orang tuamu masih kau tengok di tempat tidurnya. Hari ini kau durhaka, kau lawan cakapnya, kau bantah cakapnya, karena kau masih tengok dia mencuci pakaianmu, masih kau tengok dia menjemurkan pakaianmu, masih kau tengok dia masakkan makananmu, masih kau tengok dia duduk di sofa di rumahmu. Suatu saat kau akan kehilangan dan kecarian. Siapa yang selalu membangunkan kau tidur? Siapa yang selalu membangunkan kau untuk salat ibadah? Siapa yang membangunkan kau untuk makan? Siapa yang membangunkan kau untuk sahur bulan Ramadan? Kau tak akan pernah merasakan itu kembali. Orang tua tak pernah minta apa-apa kepada kita. Orang tua tak pernah minta banyak sama kita. Kau boleh tanya orang tuamu di sini yang hadir, tak pernah mereka berharap, nak, dulu kau kandung 9 bulan 10 hari, kau kulahirkan berlumuran darah, nyawa sebagai taruhannya, apapun kau maukan kuberikan, sampai kau tumbuh dewasa, kau bayar semuanya 10 miliar. Tak ada seorang ibu pun yang berucap sedemikian rupa. Yang diinginkan orang tua cuma satu, ketika badannya sudah menjadi bangkai, ketika tubuhnya sudah terkujur kaku menjadi jenazah, menjadi mayat, orang tua tak berharap ustadz yang memandikan jenazahnya. Dia minta anaknya yang berada di remaja masjid, anak yang sekolah agama, anak yang sudah ngaji, anak yang sudah sering mendengarkan ceramah dan pengajian-pengajian. Dia berharap anaknya lah yang mengambil gayung untuk memandikan jenazahnya. Seorang ayah berkata, nak, aku tak minta apa-apa. Tapi dia enggak mengucapkan apa permintaannya. Adik-adikku, ayahmu meminta kepadamu, nak, dulu kau lahir, kumandikan, darah bersabaran, darah mencucur di tubuhmu, kumandikan kau dengan air yang hangat, kusapih, kubersihkan, kucuci dengan bagus. Aku minta ketika aku mati nanti, tolong kau mandikan, kau cuci badanku dengan sebaik-baiknya. Dulu udah kumandikan kau, nak, kau kupakaikan seragam, kau kupakaikan baju, mau sekolah kau kucantik-cantikan, kupakaikan bedak, kusikatkan, kusisirkan, baju kau kupasangkan dengan baju yang cantik. Aku tak mau anakku pakaiannya kotor, nggak mau anakku pakaiannya nggak disetrika. Aku takut anakku nggak bagus dapat guru. Aku tak minta pakaian yang banyak darimu, nak.
Aku tak minta pakaian yang bagus dan mahal darimu nak. Aku minta setelah kau mandikan jenazahku, tolong kau pakaikan pakaian terakhirku, itulah kain kafan berwarna putih. Aku tak minta bedak yang begitu mahal, parfum yang begitu mahal. Yang ku minta kau letakkan kapur barus, kau letakkan bedak-bedak yang murah harganya, kau letakkan di badanku agar wangi harum tercium di hadapan orang banyak. Setelah kau kupakaikan pakaian nak, kau kuantarkan sekolah. Kau kuantarkan sekolah, bahkan ku sewakan becak untuk kau selalu berangkat sekolah. Bahkan ku sambil lewatkan mau kerja, ku antar pakai kereta, ku antar pakai mobil. Rezekiku lebih, ku belikan kau kereta, ku belikan kau sepeda untuk berangkat sekolah. Aku tak butuh keretamu yang mahal, aku tak butuh sepedamu, aku tak butuh mobil dan pesawatmu. Yang kubutuhkan, tolong kau pikul kerandaku ketika aku mau berangkat ke rumahku terakhir kalinya. Dan ketika kau belajar di remaja masjid nak, kau pandai sholat, kau belajar ngaji. Aku minta ketika aku sudah meninggal dunia, tolong kau doakan aku. Dan jangan pernah kau lupakan angkat takbir 4 kali untuk menyolatkan jenazahku. Karena kau dulu kau ajarkan sholat, aku yang ajarkan kau nak. Cemana aku sholat di rumah, ku tunjukkan sama kau nak, agar kau ikut kelak dewasa. Sekarang udah jadi imam masjid kau, sekarang jadi imam keluarga kau, sekarang kau bisa menjadi imam sholat untuk anak istrimu. Yang ku inginkan, tolong kau imami sholat ketika aku meninggal dunia. Adik-adikku muliakan Allah, suatu saat ada anak pergi sekolah. Ketika dia mau berangkat sekolah, dia minta jajan sama mamanya. Uang dikasih nggak cukup untuk jajan, bahkan ongkos pun tak cukup. Dia campakkan itu uang yang dikasih mamanya di hadapan mamanya ke tengah jalan, menetes air mata mamanya. Begitu dia belajar di sekolah, bel berbunyi tanda istirahat. Tetangga rumah datang menjemput, bukan ada maksud apa-apa. Sampai di rumah, bendera kemalangan sudah sampai di hadapannya. Mama yang dia lawan sebelum berangkat sekolah sudah meninggal dunia. Itulah waktu dia terakhir kali menatap wajah mamanya. Dia menyesal, sangat-sangat menyesal ketika mamanya dilawan, ketika dia melawan mamanya. Rupanya itu adalah terakhir kalinya dia berbicara sama mamanya. Yang paling menyedihkan itu adalah kedurhakaan. Adik-adikku, bayangkan ketika kau durhaka, mamamu sudah meninggal dunia. Bahkan malam hari ini ketika kau pulang ke rumahmu, sudah ramai orang di rumahmu, sudah terpacak bendera kemalangan di rumahmu. Berapa banyak orang baca Yasin, berapa banyak orang baca Quran, berapa banyak orang takziah di rumahmu. Di saat itu kita belum bisa minta maaf kepada orang tua kita. Orang tua tak butuh apa-apa di hadapanmu. Kalau kau bayangkan betapa dahsyat pengorbanan mereka kepadamu. 9 bulan 10 hari kau dikandung, tidurnya nggak pernah nyenyak, makannya nggak kenyang, istirahatnya nggak pernah nyenyak. Mau mereng kanan, mereng kiri tak bisa. Mau jalan kaki harus hati-hati, mau megang tangan harus hati-hati, memandang mata harus hati-hati, berucap lisan pun harus hati-hati. Dia takut akan berpengaruh kepada janin dan kandungannya. Ketika kau dilahirkan, dokter bilang sama ibu, dokter bilang sama ayahmu, Pak, cuman satu yang bisa diselamatkan. Kalau tidak mamanya, anaknya. Mamamu mendengar ucapan dokter, mamamu bilang dalam keadaan sakit, wahnan ala wahn, merasakan sakit yang terasa sakit, yang teramat sakit, sakit di atas sakit, derita di atas derita. Ketika ingin melahirkan, mama bercakap, dokter, selamatkan bayiku, selamatkan anakku, karena hidupnya makin panjang, hidupnya masih lama. Biarkan aku menghembuskan napas terakhir demi anakku. Walaupun sakit dirasakan mama melahirkan anak. Ketika anak dilihat, bukan kesedihan yang dia rasakan, tapi senyum bahagia yang dia tunjukkan. Kenapa? Karena apapun yang diinginkan tak ada apa-apanya. Harta, pangkat, jabatan tak ternilai apa-apa dibandingkan sosok seorang anak yang dilahirkan, diamanahkan oleh Allah kepada kita semua. Hitungan ketiga buat kalian yang ada di sini, yang ada orang tuamu hadir malam ini, orang tuamu yang datang malam hari ini, kau datangi dia dengan hitungan ketiga, kau cium tangannya, kau peluk dia, kau katakan maaf kepada orang tuamu. Silakan, 1, 2, 3, kau datangi dia. Jangan pernah lagi kau berbuat dosa, jangan pernah lagi kau bermaksiat, jangan pernah lagi kau durhaka kepadanya. Karena yang dikhawatirkan ketika durhakamu datang, orang tuamu menghembuskan napas terakhir. Yang paling menyakitkan hati, di saat kita yang sudah meninggal dunia, mama belum bisa memaafkan segala salah dan dosa kita. Inilah kiranya Bapak Ibu yang mulia, menjadi cemeti, menjadi cambuk, menjadi pemerhati buat kita. Jadikan anak-anak kita
menjadi anak-anak yang saleh, anak-anak yang salehah yang bisa bermanfaat untuk agama, kelak mengharumkan nama baik orang tuanya. Siapa yang tak bangga ibu? Siapa yang tak bangga punya anak? Ketika itu mama meninggal dunia, ketika ayah meninggal dunia, itu anak laki-laki bilang sama Ustaz Hendro, Ustaz, ini ayahku. Ustaz mau ngapain? Mandikan ayah kau. Ini ayahku Ustaz. Dulu capek ayahku mandikan aku Ustaz, sekarang giliranku yang mandikan ayahku. Ini yang kita butuhkan, yang kita harapkan dari anak-anak kita. Jadikan ini sebuah program FKSMM atau masjid-masjid di desa Mencerim, buat sebuah program, cetuskan sebuah program pelatihan fardu kifayah untuk seluruh anak remaja masjid yang bergabung di FKSMM. Kelak kita berharap seluruh pengurus FKSMM sudah meninggal dunia, tak ada yang kita inginkan, yang kita harapkan, kecuali mereka yang kita didik, yang kelak mengangkatkan takbir untuk menyembayangkan jenazah-jenazah kita. Mudah-mudahan ini adalah awal perubahan buat anak-anak kita. Ini adalah awal perubahan untuk perbaikan anak-anak kita. Kelak mereka lah yang kita butuhkan, yang kita harapkan sebagai pengganti-pengganti kita. Dan mudah-mudahan anak-anak muda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Bapak Ibu jamaah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dahsyatnya kesedihan kita kepada orang tua, lebih sedih lagi yang dirasakan oleh Rasulullah. Sudahlah yatim kehidupan Rasul, sudahlah susah sulit penderitaan Rasul. Orang kampung pun tak ada yang senang sama Rasulullah. Kalau aku nih ceramah di hadapan orang sebanyak ini, masih ada yang mau dengar, masih ada yang mengamalkan, masih enak bu. Rasulullah ketika dakwah di kota Taif, di hadapan orang-orang Quraisy di Mekah, di hadapan orang banyak, paman kandungnya sendiri bilang sama orang kampung, weh gak usah kalian dengarkan cakap Muhammad. Kalau bahasa kita bilang bongaknya itu, nggak betul cakap itu. Padahal Nabi masih ada, Ustaz Hendro. Nabi masih ada bercakap menyampaikan agama. Masih sanggup orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menganggap Nabi Muhammad pembohong. Cemana rasa hati Rasul ketika dakwah dibilang pembohong? Rasul pergi dakwah, begitu keluar dari barisan dakwah dilempar pakai kotoran bu Nabi Muhammad. Ada khusus orang Quraisy diberikan khusus kerjanya menyiapkan kotoran-kotoran unta, asalkan Nabi Muhammad lewat dilempar. Asalkan Nabi Muhammad lewat dilempar. Sampai-sampai Nabi Muhammad dilempar pakai batu, banyak batu yang keluar dari belakang rumah gubuk-gubuk mereka. Patah gigi Rasul bu, berdarah alis mata Rasulullah. Bahkan rahang Rasul pun terasa sakit lemparan batu oleh orang-orang kafir. Rasul tetap senyum. Ketika Rasul jatuh tersungkur, lututnya tersungkur ke padang pasir, darah alis matanya yang berdarah kena lempar, tak dikasih Rasulullah jatuh ke padang pasir, ditampungnya darahnya. Kenapa tak mau Rasul membiarkan darah menetes? Karena Nabi tahu kalau udah menetes darah Rasulullah, maka Allah akan murka untuk kampung itu. Padahal Nabi udah dicaci maki, diteror, ditindas, dilempar, namun gak mau berlaku kasar. Sampai-sampai datang malaikat Jibril bu. Apa kata Jibril? Ya Muhammad. Apa Jibril? Kau izinkan aja aku ya Muhammad. Kau bilang aja iya ya Muhammad. Kubalikkan gunung Uhud, kubalikkan, kulemparkan ke kampung orang ini. Kata Nabi Muhammad, gak usah gitu Jibril. Kenapa ya Muhammad? Biarlah orang tuh gak menerima dakwahku. Gak pun orang tuh anaknya, gak pun anaknya, cucunya. Orang tuh gak tahu, kata Nabi Muhammad. Lembutnya dakwah Rasulullah. Itu pun banyak orang benci sama Rasulullah. Bu, lah waktu bersedih udah siap. Mau sedih terus. Karena di balik kesedihan ada kebahagiaan, dan jangan terlalu gembira. Di balik nikmat ada kesengsaraan. Intinya
Hidup bahagia, hidup susah, tetap bersyukur kepada Allah. Kita bicara tentang Nabi malam ini. Nggak lama-lama, dan aku tengok udah jam 12, kurang 1 jam. Ya nggak usah. Kan nggak salah kan? Kok banyak pula kepinding? Apa nggak bau pending aku nanti bang? Satgas tugasnya apa? Mengamankan. Oh ya, bukan mengamankan dari kepinding ya. Aku curiga pula. Ya ilaha illallah. Bu. Kalau kita bicara tentang sosok Nabi Muhammad, kita buka ribuan kitab, kita tanya ribuan ulama, dikumpulkan semua kitab ulama, kita baca dan kita jelaskan kemuliaan Nabi Muhammad, nggak akan pernah selesai. Bukan cuma nggak pernah selesai, bahkan nggak habis-habis. Nabi Muhammad itu emang udah disempurnakan Allah dari segala macam sisi. Makanya Ustaz Indra tadi baca Quran surah Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah kutunjukkan kata Allah, sudah kupampangkan, sudah kuhadirkan sosok satu manusia, ghudwah, uswah, contoh suri tauladan yang paling terbaik di antara yang baik. Dari sisi apa Ustaz? Dari semua sisi. Dari manapun kita tengok Nabi sempurna. Dari fisik Nabi sempurna. Dari watak Nabi sempurna. Dari karakter Nabi sempurna. Dari kepemimpinan Nabi sempurna. Dari seorang ayah, seorang suami, seorang tetangga, seorang masyarakat, Nabi semua sempurna. Dari tampang Nabi pun sempurna. Makanya sakit kali hatiku kalau ada anak-anak remaja mencirim yang mengidolakan jongkok. Jongkok. Nenek itu bingung, siapa yang jongkok? Sakit hati kita kalau ada anak remaja yang idolanya adalah artis Korea. Ada anak remaja sini ada yang mengidolakan artis Korea? Mau tengok muka-muka kalian ini ada sampai wallpaper di handphone artis Korea. Lee Min Ho kan orang Jawa. Lee Min Ho punya handphone Oppo mau Vivo. Ini YouTube ya, iklan gratis pula kalian. Nanti potong kecuali ada endorse-nya kan. Ada anak laki-laki yang suka bola, dia hobi dengan bola. Dia nengok betapa luar biasa sundulan Cristiano Ronaldo ketika pindah ke Manchester United. Dia menengok bagaimana lengket jinaknya bola di kaki Lionel Messi berpunggung nomor 10. Bagaimana Neymar yang membawa bola dari tengah sampai ke ujung sampai mencetak gol. Kalau kau hobi dengan bola, cukup jadikan hobi, tapi jangan jadikan idola. Artis Korea, kau nonton drama Korea, drakor suka kau tonton, silahkan tonton sebatas hobi, tapi jangan jadikan idola. Ini enggak asal ada lampak laki-laki yang posturnya macam orang Korea. Jangan tanya anak-anak sekarang, wah ya Allah ya Rabbi, jijiknya aku. Fisik Nabi, gantengnya Nabi sama orang Korea, mana ngimbang. Jangan kena nama Nabi, sama aku aja kalah kok. Rambut orang tuh poni, aku enggak, tinggal luruskan. Ibu cari di kota Medan, sekota Medan, mana ada Ustadz rambutnya kayak gini. Jangan kalian sepele dengan bencong. Bencong itu ada kelebihan, ada pula kekurangannya. Semua kita punya kekurangan, punya kelebihan. Ada kelebihan bencong Ustadz, ada. Apa itu Ustadz? Ngias pelaminan, betul? Jadi biduan keyboard, betul? Bidan pengantin, betul? Tapi bencong nggak bisa jadi polisi.
Pas upacara bendera 17 Agustus, bencong jadi inspektur upacara. Acara selanjutnya, laporan inspektur upacara kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap untuk dimulai. Siap. Gerak. Lancang kanannya beda, lancang kanan kan gini nih. Lancang kanan, gerak. Hormat, gerak. Ya Allah ya Rabbi. Ini kok aku buka peci pakai sorban kursi gini kan gini nah. Dan itu bencong nggak bisa jadi Densus 88, nggak bisa. Densus 88 anti teror, bencong nggak bisa. Jumpa teroris dia datangi. Kau teroris ya? Tangkap ya, tangkap ya. Terorisnya lari, lari kau ya. Pistol dikeluarkan. Dor, dor, la ilaha illallah. Nggak bisa. Ada ulama, ada habib, cuman ngumpul-ngumpul acara maulid Nabi, didenda 50 juta, dipenjara bertahun-tahun. Ada Cina, hutang banyak di negara, malah korupsi dana negara 17 miliar dibiarkan. Manusia punya kelebihan dan punya kekurangan. Aku pernah jumpa sama bencong. Ketika bencong ditangkap polisi, bencong ditanya, cuman bencong ini penyakitnya nggak bisa dibentak, dia latah. Udah bencong latah pula. Ini mohon maaf, aku ceramah bencong, sini ada bencong nggak? Ntar ada pula bencong tersinggung. Begitu ditanya, ditangkap oleh tantip, tantip nangkap, ditanya sama bencong, hei bencong, hei, hei, jangan ribut kau bencong. Polisi nanya, siapa nama? Nur pak. Siapa nama? Nur. Pas dibentak keceplosan, siapa nama? Nurdin. Allahu Akbar. Nggak usah sepele walaupun dia pekerjaannya sebagai bencong. Apapun pekerjaan, status sosial orang, nggak usah sepele dan remeh. Kita nggak tahu hati ini kapan dibolak-balik, betul? Ketika kita rajin ibadah, ketika kita taat, kita sepele sama orang lain, ternyata orang itu dikasih Allah hidayah sebelum meninggal, taubat, dia masuk surga, kita masuk neraka. Ya bu, ya bu, yuk balik kisah sirah nabawiyah, kisah Nabi Muhammad. Ketika kita bandingkan, mohon maaf, bandingkan ini tak ada bandingan Nabi Muhammad, cuman pendekatan paham. Membandingkan Nabi Muhammad sama artis-artis Korea dan artis-artis lainnya, Nabi Muhammad ternyata lebih ganteng. Bu, oh ya adik, ku tanya kalian, setahu kalian Nabi yang paling ganteng Nabi apa? Nabi Yusuf. Bu, setahu ibu Nabi yang paling ganteng Nabi apa? Nabi Yusuf. Mana kamu? Oh ganti sip. Bagus sekali. Mantap, 2 menit lagi aku mau ganti sip. Siapa yang mau gantikan? Aku mau ganti sip juga nih. Kok bapak tuh pula disuruh lah durhaka orang nih. Maunya FKSMM cari rekrut anak-anak muda menjadi pengawal, biar kokoh kaki, tangan, badannya selama selesai ceramah. Karena aku khawatir, walaupun orang ini berganti-ganti sip, aku takut nyumpah dalam hati orang tuh. Sip udah habis ganti, yang belum ganti lama kali lah usahanya, lama kali lah usahanya. Allah ya Rabbi. Weh, gondrong, cepat gondrong. Mudah-mudahan setiap capek dinilai ibadah, amin. Siapkanlah minumnya, minum. Weh, Bang Tia. Hei, minum satgas. Kalian pikir berdiri nggak haus?
udah nggak dibayar. Tapi untunglah pembinanya kepala desa ya Pak. Agak jelas sedikit habis ini kan nasi goreng kan sampai. Nah Bu, kalau kita tahu bahwa Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah nabi yang paling ganteng menurut kita daripada nabi-nabi lain, yuk kita buktikan, kita buka, kita singkap sejarah. Suatu ketika istri Nabi Muhammad yang nomor 3 ditanya oleh sahabat. Pertanyaannya, istri Nabi Muhammad nomor 3 siapa namanya? Bu, adik-adik, siapa jenenge istri Nabi Muhammad yang nomor 3? Juleha. Bu Asana. Pertama siapa? Siti Badriah. Siti Badriah penyanyi dangdut. Siti Badriah adalah penyanyi dangdut yang sangat populer di Indonesia. Kenapa? Karena ketika dia menghina Pancasila, dia menjadi duta Pancasila, bukan di penjara. Ketika menghina presiden, masuk penjara. Ada artis fenomenal, artis kontroversi, Nikita Mirzani laknat, itu ngina Habib Rizik, tak masuk penjara, malah polisi yang ngawal rumahnya. Gitu ada menghina pejabat, masuk penjara, polisi beng. Nah, aku nggak bilang ya, kalian yang bilang. Nanti kalau ditangkap bukan aku, jamaah baju salam gue bilang. Usain dulu kan enggak kok, orang tuh mancing gue bilang. Siapa Pak Kades, Pak Sugeng gue bilang gitu. Kan dipecat dari kepala desa. Sekarang ini Pak Kades orang yang dukung agama, dukung ulama, dicopot dari jabatan. Dulu Habib Rizik pulang, ada tentara ngucapin ahlan wa sahlan ya Habibana, di penjara tentaranya. Ya betul Bu. Kalau seandainya kata ini Sayyidah Aisyah, ini yang pertama tadi apa tadi? Oh bukan itu dulu. Ingatkanlah, kalian nggak loading. Istri pertama Rasulullah, istri ketiga, istri kedua, dia muncul kalian. Fatimah anaknya. Gini, aku mau nanya. Ada artis YouTuber, bukan Bang Aris ya, artis YouTuber ini selalu pakai ikat kepala baru-baru nikah. Siapa namanya itu? Atta Halilintar, tahu kan? Kemudian ada yang nomor 3, artis YouTuber Indonesia yang terkaya nomor 3, adik Ustazah Oki Setiana Dewi yang baru nikah sama adalah artis sama pengusaha Aceh dan nikah. Dia banyak kali duitnya. Siapa namanya itu? Ria Ricis, betul. Ada lagi baru-baru ini ada trending satu artis. Dulu dia artis, sekarang jadi YouTuber. Suka kali nggak menyamar-nyamar diri, bagi-bagi orang duit. Tapi kalau dia dimintai duit sama dia nggak dikasihnya, dia harus nyari sendiri. Siapa namanya Bu? Baim Wong. Kemudian ada lagi artis YouTuber yang paling kaya nomor 1, 5 besar dia nomor 1. Dulu seorang pesulap kepalanya botak. Siapa namanya? Deddy Kobuzer, betul. Sekarang ku tanya, istri Nabi yang nomor 2 siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah. Kenapa? Kita kenal dan selalu nengok artis, tapi tak kenal dengan keluarga Nabi Muhammad. Pengen dapat syafaat di akhirat, tapi keluarga Nabi kita nggak tanda. Banyak yang mengidolakan artis Korea, banyak mengidolakan artis-artis yang ada di Indosiar, di Ikatan Cinta. La ilaha illallah. Mirip Andin kau ya, mirip Andin. Andin mana? Andin yang di Ikatan Cinta di RCTI. Ya TV di rumahku ada kok. Usah kok tahu. Pancip kali muncul orang ini.
Ketika di akhirat kita lapor sama Rasulullah, ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, kasih kami syafaat ya Rasul. Apa bukti kalian itu umatku, kata Rasulullah. Keluarga Nabi kita nggak tahu, para habaib zuriat keturunan Nabi kita benci. Mana buktinya? Dibuka semua layar tancap, dibuka semua layar kehidupan kita. Rupanya semasa hidup di dunia sibuk mengidolakan artis yang tidak memberi manfaat. Kata Allah, kau dulu idola kau artis Korea, kau dulu idola kau artis-artis sinetron, kau dulu idola kau ini, kau dulu idola kau ini, kau cari mereka, minta syafaat sama dia. Pada saat itu kita semua nangis, tak bisa berbuat apa-apa, Bu. Kenapa? Karena tak ada manusia yang bisa memberikan syafaat dengan izin Allah kecuali baginda Nabi Muhammad. Itulah salah satu hikmah kita buat maulid. Kenapa orang mencirim buat maulid? Itu bid'ah, sesat, neraka. Karena Nabi yang bisa ngasih syafaat, makanya dibuat maulid. Kalau Jokowi bisa ngasih syafaat, buat acara maulid Jokowi kita dimencirim. Loh, betul. Kalau Gubernur Pak Edi Rahmayadi bisa ngasih syafaat di akhirat, kita rayakan tiap tahun acara milad Pak Edi Rahmayadi. Kalau Bupati Deli Serdang bisa ngasih syafaat di akhirat, kita siap untuk berkorban semuanya untuk membuat maulid Bupati Deli Serdang. Karena tak ada manusia yang punya pangkat jabatan yang tinggi yang bisa memberikan syafaat. Maka Nabi Muhammad yang bisa memberikan syafaat di akhirat, maulid Nabi Muhammad yang kita buat. Kalau seandainya Pak Sugeng bisa ngasih syafaat di akhirat, aku siap tiap bulan datang ke rumahnya untuk buat maulid. Cuman jangankan mau tiap bulan maulid, maulid malamnya aja nggak jelas kok. Bercanda Pak Kades, bercanda. Jangan diambil hati. Inilah nanti nggak enaknya. Ntar di Masjid At-Taqwa minggu pagi nggak mau Pak Kades datang. Kutanya Bang Hendro, mana Pak Kades, Pak Sugeng? Ada acara keluarga. Alasannya itu ngapa? Udah sakit hati. Nah, baper. La ilaha illallah. Enggak, bercanda ini Pak Kades. Ya kalau ada apa salahnya lah. Ya, Ustadz Indra dari Johor, aku dari Johor, hujan-hujan naik kereta loh. Tanta puding Ustadz Indra ya. Aduh, ya Allah. Kalian nggak ada minum kopi kan? Aku ada. Itulah bedanya Ustadz. Kalau semua jemaah sama macam minumanku, apa bedanya? Udah nggak bahas-bahas lagi gitu. Nah, Bu, istri Nabi yang nomor 2, ketika Rasulullah ditinggal mati oleh istrinya pertama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, Rasul galau, Rasul andilau antara dilema dan galau. Tak berapa lama di masyarakat pusing dengan problem yang banyak. Emak-emak wirid desa Mencirim datang sama Nabi. Ya Rasul mau nanya, cuman segan. Banyak emak-emak wirid pada saat itu mau nanya sama Nabi, cuman segan, cakap, sungkan. Kenapa? Karena yang mereka tanya urusan masalah perempuan, masalah haid, masalah nifas, masalah istihadah. Bagaimana darah haid, bagaimana darah sakit. Mereka tanya, cuman segan sama Nabi. Di antara anggota wirid itu ada ketua wirid akbarnya. Umurnya 55 tahun, hidupnya miskin, anaknya banyak, dinikahi oleh Rasulullah. Ketika nikah berharap Nabi nyampaikan dakwah sama istrinya ini, istrinya lah menyampaikan dakwah sama amak perwiritan, menjadi mu'alimah, jadi ustazah, penyambung lidah. Siapa namanya? Siti Saudah. Siti sampai ke Mencirim wa'odah. Nikah sama Siti Saudah. Tak berapa lama Siti Saudah dikasih Allah mimpi. Apa mimpi Siti Saudah? Rupanya dalam mimpi Allah titipkan agar Nabi Muhammad menikahi seorang perempuan cantik jelita, istri anak dari sahabatnya yang sangat dekat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Wajahnya cantik, parasnya bagus,
putih luar biasa. Saking kan putihnya ada warna pink di wajahnya, putih kemerah-merahan. Beda macam bini awaknya Pak, hitam ke biru-biruan. Sampai Nabi manggil istri ketiganya, namanya ya Humairah, doa istriku yang pipinya putih kemerah-merahan. Jangan pula bapak mentang-mentang melak bini hitam ke biru-biruan dipanggil lebam, enggak. Ustaz, berarti aku boleh manggil istriku jujur Ustaz. Apa? Hajarul Aswad, Hajarul Aswad. Kenapa? Istrinya hitam kelat. Enggak. Boleh bohong sama bini Pak untuk menyenangkan hatinya. Begitu Siti Saudah mimpi agar Rasul menikahi Siti Aisyah, disampaikan mimpi sama Rasulullah. Rasul enggak langsung nanggap, Rasul enggak langsung betul kok ini, betul. Enggak. Karena itu belum tentu wahyu, tapi ketika mimpi datang kepada Rasulullah, tak ada lain illa wahyu yuha, kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah. Mimpi lagi Nabi Muhammad dengan mimpi yang sama, dinikahilah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa. Nanti malam Pak, tolong bangun tidur Ustaz Endro, Ustaz Samsir. Nanti besok pagi tanya bini, Dek, kau mimpi apa kau tadi malam? Kenapa Bang? Enggak macam Rasulullah bininya. Kenapa? Bini Rasul nomor 2 mimpi dia abang nikah lagi. Maksud abang, yang mimpi gitu kau kenapa Dek? Katanya Bang. Iya Bang. Iya Bang. Iya Bang. Iya. Betul Bang. Enggak betul deh, ecek katanya pula. Betul Bang, abang serius. Tengok itu tadi, itu ada kamera. Anda kena prank. La ilaha illallah. Apa hubungannya Sayyidah Aisyah istri Nabi yang nomor 3 ditanya oleh seorang sahabat perempuan. Kata sahabat ini, wahai Ummul Mukminin, wahai ibunya orang beriman perempuan, aku mau nanya lah. Apa? Aku mau nanya kira-kira ketampanan Nabi Muhammad itu seperti apa sih? Kata sahabat perempuan, penasaran sama ketampanan Nabi Muhammad. Diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, wahai sahabatku, kalau kita mau mengulang kisah perempuan-perempuan di zaman Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam yang dulu, Nabi Yusuf Bu, ada perempuan istri pejabat yang tergila-gila dengan dia. Namanya Siti kan udah jadi nama toko roti Julaiha. Julaiha. Nama itu istri raja, istri pejabat Siti Julaiha. Rupanya ini awal pelakor rupanya. Tahu pelakor? Kau tahu kau? Korban? Nggak usah landainya. Makanya hati-hati dengan laki-laki. Laki-laki ini nggak ada betulnya nih. Makanya aku nggak suka sama laki-laki. Jangan terlalu terbuai dengan gombalan rayuannya mereka. Cakap orang ini bacrit semua. Dan antara laki-laki yang ada cuma aku yang paling baik. Pesanku buat kalian adik-adikku, ketika ada laki-laki datang mengetuk pintu hatimu, jangan terlalu mudah dan cepat kau membukanya. Karena belum tentu yang datang itu orang dewasa. Boleh jadi anak-anak, sekali ketuk dia pergi meninggalkan. Hati-hati bermain dengan hati. Karena kalau sudah berani bermain dengan hati, berarti dia sudah ikhlas untuk sakit hati. Sandarkan cintamu kepada Allah sang pemilik hati, maka tak ada kecewa walaupun sedikit hati. Laki-laki suka kali nyakitin hati orang, suka kali PHP-in orang, apalagi suka kali mengghosting anak orang. Ibu tahu ghosting? Yang ada kain di ghostingnya. Ya, mau bilang gunting nggak sempat tadi. Ya, ketika itu Siti Zulaiha ngundang semua istri-istri pejabat. Rupanya Siti Zulaiha narik arisan. Diundang istri-istri pejabat, istri bupati, istri camat, istri kepala desa, istri kepala dusun, diundang semua. Begitu ngumpul semua, datang ada emak-emak rempong. Salah satu istri camat
Nanya sama Siti Zulaikha, kak, apa? Di belakang ada cabai, tomat, bawang kakak. Mau ngapain? Mau masak indomie aku kak. Lapar rupanya, kayak aku malam ini lah, lapar aku nih. Nah, selama datang hujan-hujan sampai kemari belum makan, la ilaha illallah. Yang disiapkan cuma minum, apa nggak gembok? Disiapkan teh air putih, nggak dibuka-buka dari tadi. Minum aja, emang aku dukun sembur? Orang nggak bercanda bang. Allahu Akbar. Udahlah, ada aja bang, la ilaha illallah. Maksudku nggak ada apa-apa loh bang. Maksudku kok dari tadi kok berdiri aja gitu. Bercanda bang, bercanda. Ikhlaskan aku di akhirat bang, mohon maaf. Ibu, kata orang jalan-jalan ke Pematang Siantar, singgah sebentar beli kaos, mohon maaf tunggu sebentar, ustadznya agak haus. Ada manis-manisnya. Ketika ini sahabat datang ke dapur mau ngeracik cabai, tomat, bawang, rupanya dia mau masak indomie, kelaparan. Diracik cabai, tomat, bawang, tak berapa lama Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lewat di hadapan mereka. Nabi Yusuf nggak tahu. Kalau Nabi Yusuf tahu situ banyak cewek-cewek, Nabi Yusuf lewat berarti kan sok ganteng. Nabi Yusuf nggak tahu ada orang situ. Nabi Yusuf lewat, Siti Zulaikha nampak. Tujuan Siti Zulaikha ngumpulkan orang ini supaya orang ini bisa nengok Nabi Yusuf itu ganteng. Siti Zulaikha ghirah, semangat, ribahnya keluar. Oh kak, kakak tengok tuh, kakak tengok. Kenapa ti? Namanya Siti Zulaikha disingkat jadi Siti. Kenapa ti? Kakak tengok lah kak, macam kau tengok kak, kau gantengin terang macam yang ku kirimkan fotonya di WA kakak lah. Yang mana ti? Ini tangan masih meracik bu. Yang mana ti? Depan kak, tengok depan tangan masih lanjut cabai, tomat, bawang digari racik. Nengok ketampanan Nabi Yusuf, terpana, terpesona, tak terasa sakit, tangan udah putus. Sangkinkan gantengnya Nabi Yusuf. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kalau kau pengen tahu cuman gantengnya Nabi Muhammad, kalau pengen tahu kalian cemana kegantengan Nabi Muhammad, seandainya itu perempuan di zaman Siti Zulaikha hidup lagi, dia racik cabai, tomat, bawang, nengok ketampanan Nabi Muhammad, jangankan tangannya tak terasa sakit terpotong, dia putuskan lehernya, dia putuskan tangannya, dia penggal semua apa yang ada di tubuhnya, dia tusuk badannya, berdarah, nyawanya hilang, tak akan pernah terasa. Sangkinkan melihat Rasulullah begitu tampan, wajah yang sangat luar biasa. Nabi Muhammad ganteng, walaupun ganteng Nabi Muhammad tidak sok ganteng. Ulama menafsirkan ketampanan Nabi Muhammad kal badrun, bulan purnama. Ibu, kalau seandainya contoh ini bulan purnama yang full, ini full di belah dua, separuh ketampanan Nabi Muhammad, separuh yang tinggal di belah dua. Separuh yang di belah dua tadi ketampanan Nabi Yusuf, separuhnya lagi untuk kita semua pak. Oke, jangan sok-sok ganteng kali lah, samanya kita. Itu ketampanan Nabi Muhammad luar biasa. Begitupun Nabi Muhammad jumpa sama Nabi Yusuf ketika Isra Mi'raj di pintu langit keempat. Nabi Muhammad tak bilang sok ganteng. Assalamualaikum, kata Jibril, buka pintu langit keempat, jumpa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bertanya, siapa di sana? Jibril. Dengan siapa Jibril? Muhammad. Pintu terbuka. Nengok wajah Nabi Muhammad, kagum dan malu tersipu-sipu Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf sama Jibril, Jibril. Iya Yusuf, betul ini Muhammad? Iya. Masya Allah, subhanallah, ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguh tampan perawakan wajahmu ya Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Gak usah gitulah, gak usah gitu. Aku gak enak jadi gini. Enggak, Nabi Muhammad gak gitu, itu orang pau. Orang pau itu sosok enggak, tapi betul.
Nabi Muhammad bilang, apa kata Nabi Muhammad? Ya Yusuf, aku dikabarkan Allah Ta'ala, engkaulah Nabi yang paling ganteng. Oh tidak ya Muhammad, ku tengok wajah kau, ya Allah sungguh indah menawan. Engkau yang paling ganteng di antara semua manusia di dunia ya Muhammad. Tidak, kata Nabi Muhammad. Mereka merasa mereka tidak terbaik. Luar biasa dasarnya gantengnya Nabi Muhammad. Kalau seandainya hadir sekarang ya Allah. Ada ulama mengatakan, Bu, kalau umat sekarang nengok wajah Nabi Muhammad, ketampanan dan kegantengan Nabi Muhammad, bisa dijamin 100% mereka akan meninggal dunia melihat saking gantengnya Nabi Muhammad. Nengok artis Korea aja menjadi jerit awak. Ya Allah, ya Tuhan. Jijik kali aku nengoknya gitu. Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kalau perawakan tinggi badan diceritakan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad dalam kitab Sama'il Muhammadiyah, hadis Imam Tirmizi, dijelaskan dalam kitab hadis itu bahwa Nabi Muhammad itu punya postur badan enggak tinggi-tinggi kali macam orang Arab, enggak pendek-pendek kali macam orang mencirim. Ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mata Rasulullah itu yang hitamnya hitam kali, yang putihnya putih betul. Awak kan enggak? Kadang ada kuningnya. Boleh teh mata, jangan tanya teh mata, teh mata, teh mata. Betul juga, periksa juga. Dan tahan, dan nanti awak ketawa, pikir ketawa karena ceramah, tapi ketawa nengok teh mata banyak. Alis mata Rasulullah ini tebal, Bu, hitam tebal. Di tengah-tengah alis Rasulullah ini terdapat bulu-bulu halus yang kecil. Kalau orang nengok Nabi Muhammad dari jauh, ini alis kayak bersatu. Tapi dari dekat enggak. Kemudian wajah Rasulullah, wajahnya putih bercahaya, tak ada tanda sujud di jidatnya. Kalau ada orang bilang hitam karena tanda sujud, Nabi Muhammad kurang sujud apa sama Allah? Kenapa tak sujud, tak hitam? Mungkin dipukul. Ruku Allah, Akbar, sujud Allah. Bukan hitam 2 titik ini tanda sujud. Tanda sujud itu bukan itu. Putih bercahaya. Walaupun mohon maaf hitam legam, tetap bercahaya putih wajahnya. Itu alis Rasul. Kemudian hidung Rasulullah. Ini batang hidung Rasul meneguk sampai ke dalam, depannya mancung ke depan. Awak kan ke belakang mancung. Rasul bibirnya tipis, tidak berkumis tapi berjenggot. Kemudian bahunya berwibawa. Rasulullah itu kekar. Enggak, aku lah dikit. Rasulullah giginya putih rapat, enggak dibehel. Ada kalian pakai behel? Hah? Jati pakai behel. Jangan kalian pagar-pagar gigi, takut ada kemalingan. Mau ngambil apa? Anak lidah? Atau gusi? Hukum pakai behel kalian dengar baik-baik. Kalau seandainya, kalau sekiranya, kalau tak pakai behel gigi akan rontok, gigi akan sakit, mendenyut, punya penyakit makin panjang, maka boleh pakai behel. Jadi obat. Tapi kalau cuman gengsi-gengsian, kalau cuman mau narcis di hadapan orang, mau necis di hadapan orang banyak, mau gaya-gayaan, mau di media sosial, haram hukumnya. Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah, nggak becus kau buat gigiku, makanya aku tambah pagar. Nabi nggak pakai behel. Di dada Nabi tumbuh bulu halus yang kecil. Nabi badannya kekar kayak orang binaragawan. Kalau awak binarangkawan. Nabi Muhammad selalu tunduk pandangannya, harum badannya, lalat seumur hidup Nabi nggak pernah hinggap lalat. Beda macam kita ya Pak, udah mandi minyak wangi pun lalat terus datang. Lain lagi Ustadz ini kepinding terus datang. Kenapa lalat nggak mau hinggap? Karena Allah tak mau yang bangke-bangke, yang bau-bau, yang jelek-jelek hinggap di tubuh Nabi yang mulia. Nabi itu kalau diceritakan kemuliaannya nggak siap-siap. Air ludah Nabi itu jadi pengobat. Suatu saat hijrah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar,
sampai ke Gua Sur. Abu Bakar bilang sama Nabi Muhammad, ya Rasul, tunggu, ku cek dulu lokasi. Udah aman, baru kita gerak sama. Oke, siap 86. Sampai diberes-bereskan tempat duduk, ada batu tempat Rasulullah sama Abu Bakar duduk. Kata Abu Bakar sama Rasul di luar, ya Rasul, TKP sudah ready. Ayo, come on, berangkat. Duduk Rasulullah, duduk Abu Bakar. Tak berapa lama, Abu Bakar mulai gemetar. Wajah udah mulai pucat, keringat bercucuran. Nabi Muhammad nanya, ini singkat nih Bu, nanya ya. Kar, opo mat? Dikono opo? Ya ora apa-apa mat. Terus wajah Riko kok nampaknya pucat, tenang. Ya nggak apa-apa mat, nggak apa-apa. Kok keringatan, kipas kan ada kipas. Nggak apa-apa ya Muhammad. Kok gemetar gitu, belum makan? Betul, dari Medan tadi belum makan. Belum makan ya Abu Bakar. Bukan perkara makan ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Terus kenapa gemetar pucat keringatan? Kan baru nyampe kok bisa gitu. Biasalah ya Muhammad. Biasa gimana? Rupanya nggak tahu tangan Abu Bakar udah digigit kalajengking. Apa enggak keringatan nahannya Bu? Dibiarkan aja, digigitnya makin kuat, makin senyum Abu Bakar. Keringat makin keluar, wajah makin pucat. Kalau setengah jam lagi nggak tanya Nabi, udah pingsan tuh Abu Bakar. Kata Nabi, cak tengok tangan kau. Aku curiga, aku tangan kau megang apa? Megang apa? Ditengok tangan, telunjuk Abu Bakar udah digigit kalajengking. Kau nggak bilang kau nggak cakap muncung kau, nggak cakap muncung kau. Tahu jawab Abu Bakar, jawaban sahabat sama sahabatnya, ya Rasulullah, aku tak mau ngasih tahu kau sakit dan deritaku. Aku takut ketika aku merasakan sakit, kau pasti merasakan derita yang kurasakan. Rasul jawab, ya Abu Bakar, sakit kau rasakan, derita yang kurasa. Bahagia kau, aku bahagia. Sakit kau, aku sakit. Aku rela untuk bersahabat kepada kau dunia akhirat. Ini luar biasa. Kita itu ada jatuh hajat naik kereta, ngapa? Lubang Pak. Makanya hati-hati. Nggak ada rasa sakit apa-apa yang begitu. Ketika Nabi Muhammad megang tangan Abu Bakar, diambil kalajengking, dilepaskan Rasulullah, dilepaskan itu kalajengking. Sini tangan kau, tak obatin, kata Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat darahnya, pantan lukanya nggak berbekas. Itu ludah Nabi. Ludah Bapak. Anak kejepit tiang. Anak kejepit pintu kamar mandi. Kenapa? Bengkak, berdarah. Bawa ke dokter, kata istri, tunggu biar tak obatin. Rasulullah bisa, masa aku nggak bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Berimpus besok. Beda, makin bervirus. Ludah Nabi, bahkan mohon maaf, keringat Nabi harum kasturi Bu, lebih harum ketimbang minyak kasturi. Suatu saat ada sahabat Nabi ngintip Nabi Muhammad sedang tidur. Di waktu Nabi Muhammad tidur siang, tak berapa lama ketika tidur siang Nabi, karena cuaca agak gerah, keringat Nabi banyak di badannya. Sahabat Nabi ngambil botol minyak wangi Bu. Itu botol minyak wangi diletakkan di tampung keringat Nabi, ditampung terus bercucur air keringat Nabi Muhammad, dimasukkan ke dalam minyak wangi dan diaduk sehingga bercampur. Rasul tersentak dan terbangun. Nabi bertanya, hei kau ngapain? Kata sahabat, ya Rasul, aku mencampur minyak wangiku dengan keringatmu ya Rasulullah, biar ini minyak wangi makin harum wanginya. Dahsyat itu sahabat Nabi Muhammad. Itu keringat Nabi, keringat Bapak. Ntar kalau anak sakit demam, pilek dan lain sebagainya, ambil air putih. Bismillahirrahmanirrahim, ambil keringat. Bismillahirrahmanirrahim, minum nak, insya Allah anak makin parah. Beda, bukan perkara keringat, bukan perkara ludah,
tapi perkara siapa yang punya keringat, siapa yang punya ludah. Nabi Muhammad, maka dahsyatnya Nabi Muhammad ibu, sampai-sampai keringat Nabi Muhammad mulia. Kalau orang mencirim pengen mulia, gampang, muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencirim pengen agung, agungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang mencirim pengen menjadi tersanjung, sanjunglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang bisa mulia? Karena dia sudah memuliakan orang yang paling dimuliakan oleh Allah yang maha mulia. Kenapa dia bisa agung? Karena dia sudah mengagungkan orang yang paling diagungkan oleh Allah yang maha agung. Kenapa dia sanjung? Karena sudah menyanjung orang yang paling disanjung oleh Allah yang maha sanjung. Bu, kalau pengen hidup mudah, hidup senang, pikiran nggak banyak, apalagi mikirkan dunia, mikirkan ini, mikirkan itu, nggak selesai-selesai. Sarannya pertama, jangan lupakan sholat sama Allah. Yang kedua, senandung cintalah sama Rasulullah. Ya Habibi, ya Muhammad. Banyak macam sholawat. Tadi anak-anak remaja buat sholawat. Ada sholawat-sholawat marhaban. Tala'al badru alaina min saniyatil wada. Ada selawat-selawat emak-emak yang suka wirid, banyak selawat. Apapun yang ibu sebutkan untuk Nabi Muhammad itu menjadi selawat salam cinta kepada Rasulullah. Yakinlah selawat orang yang berselawat sampai sama Rasulullah sallallahu alaihi. Salah satu amalan ketika kita beramal tapi ria, tetap diterima Allah pahalanya. Kita sholat ria, sholat nggak berpahala. Kita zakat ria, zakat ditolak. Kita puasa ria, puasa pun nggak diterima. Tapi kalau kita selawat walaupun ria, tetap selawatnya berpahala. Orang batuk pada saat selawat, batuknya pun berpahala. Dahsyatnya selawat. Kenapa? Karena ketika sholat diperintahkan cuma sebatas perintah, aqimus sholat wa atuz zakah, zakatlah kalian, cuma sebatas perintah. Haji umroh cuma sebatas perintah. Tapi kalau sholawat nggak dikirim Allah perintah, tapi Allah yang duluan membuatnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat kepada Nabi. Baru Allah suruh, ya ayyuhalladzina amanu, hei kalian yang ngaku umat Nabi Muhammad, selawat salamlah kepada Nabi Muhammad dengan banyak. Enggak disuruh dulu, tapi dibuat Allah dulu baru berselawat. Sejak kapan dan sampai kapan Allah berselawat sama Nabi? Karena innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan malaikatnya selawat sama Nabi. Sejak kapan dan sampai kapan? Kalimat di situ ada ungkapan yusholluna fi'il mudhari, menjelaskan berkepanjangan. Dari mulai tercipta dunia sampai akhir dunia, Nabi Muhammad tetap dikasih Allah selawat oleh Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat-malaikatnya. Mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini pun kelak dipilih menjadi orang yang selalu berselawat. Bu, basahi bibir kita dengan selawat, mau masak selawat, mau nyapu selawat, ngurus rumah tangga selawat, sibuk dengan selawat, sehingga cinta semakin kuat kepada Rasulullah. Dan siapa yang paling banyak mengucapkan selawat, itulah yang paling dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuk, untuk menutup acara kita sama-sama selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tala'al badru alaina wajaba syukru alaina. Sekali lagi, tala'al badru alaina wajaba syukru alaina. Yuk, sekali lagi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin
semua ingat Rasulullah. Semakin semarak ingat Rasulullah, rindukan Rasulullah. Salatullah ala Taha Salatullah ala Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.